Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Bebas, bebas, bebaskan Ustadz, bebaskan Ustadz sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Ustadz, bebaskan Ustadz sekarang juga. Bebas, bebas, bebaskan Ustadz, bebaskan Ustadz sekarang juga. Bebas. Saya akhiri orasi pada kesempatan siang hari ini dengan menyampaikan hadis mulia dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah qudwah kita, uswah kita. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-muslimuna akhul muslim, la yaslimuhu wa la yuslimuhu wa la yakhduluhu. Kaum muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak boleh menzalimi, tidak boleh menyakiti, dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh. Sekarang, hari ini telah terjadi penangkapan kepada ulama-ulama yang dakwah ilallah. Ulama-ulama yang menyeru kebenaran hari ini di-framing, difitnah dengan fitnah yang sangat keji, tuduhan yang sangat jahat. Ulama-ulama kita dituduh sebagai teroris. Ini jahat atau jahat, saudara? Jahat. Jahat atau jahat, saudara? Jahat. Jahat atau jahat, saudara? Jahat. Dan ulama kita ini adalah seorang muslim. Saya mau bertanya, apakah Ustadz Farid Ahmad Uqbah saudara kita? Saudara. Apakah Ustadz Ahmad Zain An-Najah saudara kita? Saudara. Apakah Ustadz Anung Al-Hamad saudara kita? Saudara. Hari ini saudara kita ini, ulama kita, guru kita ini dizalimi oleh Densus 88 yang melakukan penindakan tanpa mengindahkan prosedur hukum, tanpa mengindahkan harkat dan martabat umat Islam, tanpa mengindahkan keyakinan dari Islam, dan telah melanggar batas-batas keyakinan akidah Islam. Takbir. Allah. Saya ingin katakan, saya adalah tim advokat dari Ustadz Ahmad Uqbah dan keluarga. Saya ingin meluruskan berbagai kabar yang beredar selama ini. Yang pertama, sampai detik ini, sampai saya berdiri di sini, baik saya, kuasa hukum yang lainnya, Bang Ismar dan yang lainnya, termasuk keluarga 3 ulama kita ini tidak pernah bisa bertemu dengan ustadz-ustadz kita. Takbir. Karena itu sangat wajar, penuh dengan keyakinan kami, kita semua khawatir dengan kondisi, keadaan dan kesehatan 3 ulama kita. Sebab sebelumnya ada seorang yang dituduh teroris, ditangkap oleh Densus 88, diambil dalam keadaan sehat dan pulang tinggal mayat. Siapa itu? Siono. Jadi sangat wajar kalau kita umat Islam mempertanyakan kesehatan guru-guru kita, dan sangat wajar kalau kita mengkhawatirkan keadaan guru-guru kita. Bahkan kita sangat wajar mencurigai terjadi sesuatu kepada ulama-ulama kita. Takbir. Allahu Akbar. Yang kedua, sampai hari ini penyidik dari Densus 88 tidak pernah menjelaskan secara rinci detail apa yang didakwakan, disangkakan kepada ulama-ulama kita. Sampai hari ini tidak ada penjelasan yang rinci kepada kuasa hukum ataupun keluarga atas dosa apa, atas kejahatan apa, atas maksiat apa ulama-ulama kami ditangkap oleh Densus 88. Tapi ini Densus malah menyebar framing kemana-mana, bicara lewat media. Padahal tugas penyidik kepolisian negara Republik Indonesia adalah menyampaikan hasil kepada jaksa, selanjutnya dibawa ke pengadilan dan dibuktikan di hadapan pengadilan, bukan diomongkan di hadapan media. Takbir. Karena itu kalau sampai hari ini ada klarifikasi dari Barreskrim Mabes Polri, dari Densus 88, dari Polri,
sepanjang itu bukan berdasarkan fakta persidangan, sepanjang itu bukan tindakan pro justisia, maka kami tidak percaya. Takbir. Karena yang dipercaya itu adalah fakta persidangan. Kalau hanya keterangan-keterangan sepihak dan tidak ada klarifikasi, bahkan bukti-bukti terhadap keterangan sepihak itu, maka siapa yang bisa mempercayai keterangan yang secara sepihak yang itu digunakan untuk melegitimasi kezaliman pada ulama-ulama kita. Takbir. Selanjutnya, saya tidak menyalahkan, adalah kewenangan aparat kepolisian untuk melakukan tindakan penyidikan. Karena setelah penyidikan, kepolisian tidak punya kewenangan. Kewenangan lanjut kepada jaksa sebagai penuntut. Setelah penuntut, baru diperiksa oleh hakim. Sampai di pengadilan, kewenangannya ada pada hakim. Kami advokat hanya bisa mengakses proses ini secara adil kalau sudah sampai pengadilan. Sementara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang tindak pidana terorisme ini memberi kewenangan kepada Densus 88 untuk melakukan penahanan sampai setengah tahun. Mau diapakan ulama ini sampai tahun, saudara? Apakah kemudian ulama ini akan ditekan selama setengah tahun ini, saudara? Apakah akan dimunarmankan sampai setengah tahun? Hari ini juga berkasnya tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan, saudara. Karena itu kita menuntut transparansi dari Mabes Polri. Saya kemarin dalam sebuah media meminta dengan hormat Bapak Listio Sigit Prabowo, Anda sebagai Kapolri harus bertanggung jawab. Kalau terjadi apa-apa pada ulama kami, saya akan tuntut Anda, saya akan bawa Anda ke pengadilan, dan saya akan persoalkan semua tindakan yang zalim, baik sejak penangkapan sampai dimanapun. Takbir. Dan Masya Allah, kita harus banyak berdoa untuk keluarga. Ya Allah, ya Rabbi, saya mendapatkan pengakuan muslimah kita di dalam Islam itu dijaga kemuliaannya, dijaga kehormatannya. Pada saat Tasim Billah menjadi khalifah, dikabarkan ada seorang muslimah dinodai oleh tentara Romawi. Tapi apa yang dilakukan oleh Al-Mu'tasim Billah hanya karena satu muslimah? Al-Mu'tasim Billah mengirimkan tentara-tentara jihad kaum muslimin yang kepalanya sampai di Amuriah dan ekornya masih ada di Baghdad. Dan di dalam proses penangkapan Ahmad Zain ini, Ustadz Ahmad Zain ini, di keluarga beliau ada pondok pesantren putri. Dan tanpa mengindahkan kemuliaan muslimah, penyidik Densus 88 memasuki ruang-ruang privasi, ruang-ruang yang tabu, ruang-ruang yang harusnya menghormati setiap kemuliaan muslimah yang tidak boleh terlihat aurat darinya. Dan inilah yang terjadi. Belum lama ternyata ada utusan dari Pak Sigit Listio Prabowo. Informasinya mau mengklarifikasi apa benar kami melakukan itu. Ya dijelaskan memang iya. Dan ini menjadi catatan kepada Pak Listio Sigit Prabowo. Kalau Anda tidak dianggap, tidak ingin dianggap atau dijustifikasi sebagai Kapolri yang anti-Islam, maka hati-hati dengan ulama kami. Hati-hati dengan penindakan hukum yang dalih terorisme. Karena kita banyak sekali ditangkap yang sampai pengadilan nggak tahu kita. Sementara yang ditangkap-tangkap itu kabarnya bagaimana? Rilis yang dikeluarkan oleh Bareskrim Polri termasuk Densus 88 hanya menceritakan penangkapan, tapi tidak pernah menceritakan bagaimana proses persidangannya, apa vonisnya, apakah benar tuduhan-tuduhan itu. Padahal setiap orang yang dalam status belum divonis pengadilan, dia adalah benar. Dia tidak boleh dikatakan sebagai orang jahat. Tapi hari ini ulama kita marwahnya dijatuhkan, diberitakan dengan tuduhan teroris. Bahkan segala hal yang berkaitan dengan beliau diungkap seperti tidak ada lagi aurat yang bisa ditutupi dari ulama kita. Padahal saya mau tanya, ada yang pernah diajak oleh Ustadz Farid Ogbah ngebom? Ada nggak? Tidak ada. Ada yang diajak oleh Ustadz Ahmad Zain An-Najah untuk bacok-bacokan? Ada tidak? Tidak ada. Apakah yang diajak oleh Ahmad Zain itu adalah seruan-seruan teroris? Tidak ada. Ini Ustadz kita itu ngajarkan agama, ngajarkan dakwah, ngajarin sholat, fikih-fikih tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Kok bisa disebut teroris? Jahat atau jahat, saudara? Jahat. Zalim atau zalim, saudara? Jahat. Lawan atau lawan, saudara? Jahat. Yang keempat, saya meminta kepada semua penyidik institusi kepolisian yang masih beriman, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berpihaklah kepada agama Anda, berpihaklah kepada ulama, berpihaklah kepada Islam, berpihaklah kepada kebenaran, dan jangan sekali-sekali kalian berpihak pada kezaliman, sebab azab Allah sangat pedih, dan azab Allah itu tidak menunggu di akhirat, bisa ditimpakan oleh Allah di dunia, bisa terhadap Anda, bisa terhadap keluarga, bisa terhadap segala apa yang selama ini Anda banggakan, maka Allah bisa jatuhkan seketika. Takbir. Dan yang terakhir, mohon didoakan kami tim kuasa hukum untuk bisa mengadvokasi perkara ini, karena selama ini proses tangkap-tangkapan itu tidak ada perlawanan, tidak ada keterbukaan. Semua yang ditangkap hanya bisa pasrah. Semua yang ditangkap khawatir kalau melawan nanti dipersoalkan. Ini saya dapat kabar keluarga dari Ustadz Ahmad Zain An-Najah itu ditekan karena ada perlawanan dari kita. Karena itu doakan advokatnya siap terus membela, dan doakan agar keluarga sabar ikhlas untuk terus berjuang. Takbir. Dan yang paling penting, kepada antum sekalian yang berakidah Islam, antum sekalian yang bersyahadah, antum sekalian yang berikrar sebagai seorang mukmin, bela saudara. Tidak ada perbedaan harokah. Ini adalah saudara kita. Allah mengikat kita dengan ikatan akidah, bukan ikatan kebangsaan, bukan ikatan organisasi, bukan ikatan apapun, tapi kita diikat oleh Allah dengan akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena itu Anda, kita semua berada bersama para ulama atau Densus 88. Membela ulama atau membela Densus 88? Ulama. Densus 88 adil atau zalim? Zalim. Harus didiamkan atau dilawan? Karena itu kita lawan dengan pemikiran, kita lawan dengan argumentasi, kita lawan dengan proses hukum, kita lawan dengan segala hal yang disiapkan oleh konstitusi untuk membela hak warga negara dari tuduhan-tuduhan yang selama ini tidak bisa kita lawan karena kita mengalah, kita diam. Sudah cukup, sudah capek, sudah terlalu banyak ulama-ulama kita ditangkapi oleh Densus 88. Takbir. Dan terakhir, saya mengajak semuanya untuk bersolawat ala sigil. Mudah-mudahan dengan solawat ini menjadikan orang-orang zalim itu saling menzalimi dengan yang lainnya. Mudah-mudahan dengan begitu terbongkar makar-makar mereka dan Allah turunkan pertolongan. Mari bersama-sama solawat ala sigil. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil li zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.